Sekarang masuk kepada al-ma'ul mutlaq. Air mutlak ini adalah air yang tidak terkait dengan suatu apapun, artinya tidak tercampur dengan suatu apapun yang merusak nama air. Jika air ini tercampur dengan sesuatu yang merusak nama air, maka air ini tidak bisa untuk bersuci. Tapi jika perubahan nama air ini hanya karena segi tempat, seperti air yang kita masukkan ke dalam botol, kemudian dikemas, kemudian dikasih merek, ya akhirnya terkenalnya mereknya air aqua atau air adi atau air kemasan atau air gelas. Ini hanya keterkaitan dengan masalah tempat, ini tidak jadi masalah. Karena air ini jika kita masukkan ember, maka nama air aqua itu akan hilang. Nah, tapi kalau sudah berubah namanya menjadi air teh, bahkan kita sudah tidak ngomong air lagi, tapi sudah ngomong, apa kamu sudah minum teh? Airnya sudah tidak ada, nama airnya sudah rusak, sudah tidak mutlak lagi. Kenapa kok dinamakan mutlak? Kan karena mutlak itu artinya terlepas dari ikatan, itu namanya mutlak. Ya, makanya perempuan kalau ditalak sama suaminya namanya mutallaqah. Ya, perempuan mutallaqah. Mutallaqah itu sudah terlepas ikatannya dari suami, bebas dia. Mau cari laki-laki lain boleh, selama sudah habis masa iddah, bebas dia. Nah, bagian yang kedua, definisinya kan sudah saya terangkan ya. Pokoknya mana ba'a minal ard au nazala minas sama, yang turun dari langit atau bersumber dari bumi, ala ayyi sifatin kanan, sifatnya bagaimanapun itu dinamakan ma'ul mutlaq. Jadi seandainya Allah sumberkan dari bumi air yang rasanya manis, ya sudah, itu boleh untuk thaharah. Karena min aslil khilqah, sudah dari Allah langsung. Seperti orang wudu pakai air laut, boleh? Boleh. Karena asinnya air laut itu asli, bukan ditambahi garam supaya asin, enggak. Seandainya Allah turunkan dari langit hujan kopi, hujannya itu kopi, aromanya kopi, rasanya juga kopi, sudah dikasih gula lagi, semua rasanya sudah seperti kapal lapis, kapal lapis saset itu. Nah, itu apa boleh buat thaharah? Boleh. Karena min aslil khilqah, dari Allah langsung. Nah, berbeda dengan kita campuri dengan zat tertentu yang merubah sifatnya air. Nah, ini namanya air mutlak. Nah, sekarang yang kedua, ini pembahasan tentang air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Ini ada dua air. Air suci tapi tidak mensucikan. Jadi thahirun fi dzatih. Kalau kita bawa sholat keciprat air itu tidak masalah. Kita bawa sholat tidak masalah. Tapi untuk bersuci tidak bisa. Untuk mensucikan najis tidak bisa. Tapi tidak menjadikan baju kita kalau keciprat najis. Jadi zatnya suci, tapi tidak punya kekuatan untuk mensucikan. Jadi ghairu muta'addi. Air ini manfaatnya hanya mungkin untuk bikin kue atau untuk sesuatu yang lain boleh, tapi untuk bersuci khusus tidak bisa. Ya, zatnya suci, tapi tidak punya kekuatan untuk mensucikan. Ini ada dua air. Yang pertama al-ma'ul mustahmal, air. Kalau kita al-mustahmal, ya yang di otaknya orang awam. Ini karena wallahu a'lam, kenapa kok bayangannya seperti itu? Otaknya orang mustakmal biasanya gini. Kalau kita wudhu di air, ya kan? Kalau kita wudhu, kemudian nanti airnya nyiprat ke ember yang sedikit airnya,
maka dibilang itu air musta'mal. Itu pada otak kita. Dan selalu setiap saya nerangkan musta'mal mesti begitu pertanyaannya orang. Kalau wudu atau mandi wajib air yang sedikit, maka air yang sedikit itu dinamakan air musta'mal. Benar nggak begitu? Yang ada pada otak kita biasanya begitu enggak? Biasanya begitu. Ini hukum ini sebetulnya tidak seperti itu. Sebab kalau hukumnya seperti itu, nanti kita susah wudunya. Susah wudunya gini, nanti akan merembet. Sekarang kita baru basuh muka. Ini kan otomatis yang di tangan kita ada air musta'mal. Iya kan? Ada air musta'mal lah. Berarti untuk masuk ke ember lagi untuk ambil air, atau di keran kita ambil air, otomatis air yang di tangan kita musta'mal, yang di ember juga musta'mal, karena kemasukan air yang sisa dari wajah kita di tangan. Berarti apa? Harus ditisu dulu, kemudian nanti dipengering, terus baru masuk ember lagi. Kalau dibilang cipratan air musta'mal itu menjadikan yang di ember musta'mal, nanti pengaruhnya akan seperti itu. Yang di tangan kita juga musta'mal. Otomatis yang kita masukkan ember, juga yang di ember musta'mal. Yang di tangan kita juga musta'mal. Babnya tidak serumit ini. Ya, babnya tidak serumit ini. Saya kasih gambaran ya. Saya punya satu botol air mutlak, air yang suci dan bisa mensucikan, satu botol. Kemudian satu botol lagi saya punya air bekas wudhu saya. Berarti namanya air apa? Musta'mal, bekas air wudhu saya. Jadi waktu saya wudhu, yang jatuh itu saya tampung, dapat satu gelas, satu botol. Kalau air yang satu botol ini saya masukkan ke botol ini, yang tadi nggak musta'mal ini, yang suci dan mensucikan, apa air ini statusnya sama dengan musta'mal? Saya masukkan, saya campurkan. Apa air ini namanya air musta'mal? Assalamualaikum. Namanya air musta'mal lah? Bukan. Namanya bukan air musta'mal. Namanya al-ma'ul mutaghayyir taghayyuran takdiran bi syai'in thahir. Ini hukumnya air yang tercampur dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air biasa. Jadi nanti pakainya takdir, namanya taghayyur takdiri. Taghayyur takdiri itu bukan musta'mal. Jadi yang orang-orang bilang katanya air yang cipratan air musta'mal itu jadi musta'mal, itu sudah menyalahi kutubul fikih, kitab-kitab fikih khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena masuknya taghayyur thahir, taghayyur bi syai'in thahir takdir. Dan mentakdirnya itu tidak wajib. Artinya kita boleh pakai air yang keciprat air musta'mal. Boleh, bebas. Jadi kita wudhu nggak perlu ragu-ragu lagi sekarang. Nggak perlu ragu-ragu. Oh itu yang kecipratkan musta'mal. Berarti, lah kalau kamar mandinya sempit, setiap hari kita mau susah wudhu. Khususnya yang bikin punya rumah di perumahan, kan kamar mandinya sempit-sempit. Ada yang suka pakai ember. Lah gimana orang mau wudhu susah? Ya, ini yu'addi ilal wasawis asyaitaniyah. Ini yang menyebabkan orang punya penyakit was-was. Ya, nanti di bab taghayyur bi syai'in thahir ada diterangkan di situ bahwa hal semacam itu tidak dinamakan musta'mal. Jadi apa definisinya musta'mal? Ini yang saya terangkan, definisinya musta'mal. Kapan air dikatakan musta'mal? Satu, yang pertama airnya harus sedikit. Tidak ada status musta'mal airnya banyak. Tidak ada. Jadi antum mau wudhu di kolam renang, mau mandi wajib di kolam renang, mau 1000 kali mandi wajibnya, nggak bakal jadi musta'mal itu air. Karena airnya banyak, bukan air sedikit. Ukuran sedikit dan banyak itu bagaimana? Ukuran sedikit dan banyak, ikhtilaf ulama. Banyak perbedaan pendapat ulama. Tapi di mazhab Syafi'i
Kenapa kok saya ngomong madhab Syafi'i? Karena mayoritas orang Indonesia gurunya itu madhabnya Syafi'i. Antum boleh mau madhab apapun boleh. Yang penting jangan sampai tidak bermadhab. Loh, kenapa saya katakan jangan sampai tidak bermadhab? Langsung aja ke kitab dan sunnah. Langsung aja ke Al-Quran dan hadis. Loh, boleh langsung ke Al-Quran dan hadis kalau antum sudah bisa ijtihad. Sudah martabahnya itu darajahnya sama dengan ulama mujtahidin. Harus bisa ilmu nahwu, harus bisa ilmu sharaf, harus ngerti balaghah, harus ngerti mantik, ilmu falsafah. Untuk memahami Alkitab was sunnah, kitab sama sunnah. Tapi kalau masih buka terjemahan, jangan berani-berani menyimpulkan dari ayat. Sebab kalau baca terjemah, ada ayat di puasa begini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayatnya bunyinya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini kalau diterjemahkan secara tekstual gini artinya. Orang yang mampu puasa boleh tidak puasa tapi mengeluarkan fidyah. Gimana? Enak ya orang kaya, tidak usah puasa. Tinggal keluarkan fidyah, di rumah makan. Nanti keluarkan fidyah berapa? 1 mud 1 hari. 1 mud cuma segini. Berarti kalau 30 hari tidak puasa, 30 mud. Selesai. Tidak usah puasa. Ayatnya bunyinya gitu loh. Lah kalau orang buka terjemahan gimana? Ambil kesimpulan hukum. Jadi dalam ayat itu ada nasikh wal mansukh. Ayat ini ada, tapi hukumnya sudah dihapus sejak lama. Makanya pentingnya orang belajar ilmu usulul fiqh. Ada nasikh, ada mansukh. Kalau ada ayat yang bertentangan dengan hadis, mana yang lebih dulu? Ayatnya dulu yang turun apa hadisnya dulu yang keluar? Nanti kalau bisa digabung. Kalau tidak bisa digabung, nanti berarti salah satunya ada yang mansukh, ada yang terhapus hukumnya oleh ayat yang baru atau hadis yang baru. Nah, kalau orang tidak tahu seperti ini, langsung baca terjemah, simpulkan langsung dari Al-Quran atau simpulkan langsung dari hadis, berantakan hukumnya, bisa sesat. Makanya pentingnya tamadhub, orang mengambil salah satu dari madhab. Kalau antum mau mengambil madhab Maliki, ya tidak apa-apa kalau ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, ya tidak bisa. Harus ada guru. Kalau tidak ada gurunya, tidak bisa. Nah, saya terangkan madhab Syafi'i di sini masalah air. Walaupun di madhab lain masalah air banyak keluasan hukum. Nah, ukuran air dalam madhab Syafi'i masih ada perbedaan pendapat. Tapi yang mu'tamad, pendapat yang kuat, itu kalau kita punya tempat panjang, lebar, dalam, itu ukurannya sama 1 hastas per 4. 1 hastas per 4 itu tidak sampai 1 meter. Panjang, lebar, dan dalam. Berarti kotak tak. Itu air yang dimasukkan kalau penuh itu hasilnya diperkirakan 217 liter. Berarti penguin itu yang 250 liter itu sudah dapat 2 kulah. Sudah termasuk air banyak. Kalau kita mau bikin kamar mandi, ya paling tidak 1 meter panjang, lebar, dan dalam. Itu sudah menghasilkan air 2 kulah. Kita mau wudhu nyelam di dalam tidak masalah. Tidak ada masalah. Karena airnya lebih dari 2 kulah, dinamakan air banyak. Kalau kurang dari 2 kulah, kurangnya banyak. Kalau kurangnya sedikit masih dianggap 2 kulah. Tapi kalau kurangnya banyak, ini sudah tidak dinamakan air banyak lagi, namanya air sedikit. Lah ini air sedikit ini yang nanti akan berstatus mustakmal. Mustakmal itu kan kalau bahasa sininya second. Ya, HP kan kalau sudah dipakai namanya mustakmal. Ya, mustakmal. Sudah bekas. Ya. Di sini syaratnya mustakmal 1, kapan air itu dinamakan mustakmal? 1, harus sedikit. Kalau banyak tidak bisa dikatakan mustakmal. Jadi tidak ada status mustakmal untuk air
air banyak. Satu. Yang kedua, terpakainya itu harus di basuhan yang wajib. Berarti kalau wudhu di semua basuhan pertama, basuhan wajah pertama, basuhan tangan pertama, usap kepala pertama, kemudian basuhan kaki juga basuhan pertama. Adapun basuhan kedua, ketiga itu basuhan-basuhan sunnah. Selebihnya air selebihnya untuk basuhan kedua dan ketiga itu tidak menjadikan air itu mustakmal. Jadi kalau basuhan kedua dan ketiga kita mau celupkan wajah di air yang sedikit, itu bekasnya tidak jadi mustakmal. Ada ember, airnya sedikit, saya celupin. Ini muka saya celupin. Atau basuh tangan kedua, ketiga, saya masukin ke air. Saya masukin ke ember atau bak yang kurang dari 2 kula. Ini tidak jadikan air itu mustakmal. Selepas itu tidak dijadikan mustakmal, tidak menjadi mustakmal airnya. Kenapa? Karena basuhan kedua dan basuhan ketiga adalah basuhan sunnah. Jadi toharoh yang sunnah, air lebihannya tidak menjadikan air itu mustakmal. Kemudian masalah mencuci. Mustakmal itu tidak mesti bekasnya wudhu loh. Bekas mencuci najis juga dinamakan mustakmal. Cuma istilahnya bukan mustakmal, namanya ma'ul ghusalah. Ini ya, ini masalah penting sekali. Insya Allah antum punya mesin cuci semualah di rumah. Ya, punya mesin cuci semua ya. Ya. Wallahu a'lam, itu mesin cuci produknya mana biasanya? Made in China. Jepang ya. Mereka mungkin tahu sunnah ya, makanya muternya 3 kali gitu. Ya 3 kali puter kuras, nanti ada lagi kan, sampai 3 kali kan. Pokoknya gini, antum kalau bisa pakaian suci sama pakaian kotor suci sama kotor najis kan ada. Kotor tapi suci kan ada. Ini baju koko saya pakai kalau udah seminggu kan mesti kotor sininya. Kan perlu dicuci, tapi kan masih suci ini. Kalau saya bawa sholat tetap sah, tapi saya pakainya sudah tidak seret karena sudah banyak keringatnya. Ini saya pisah. Ini yang suci-suci di sini. Kotor tapi suci. Kan kotor tidak mesti najis. Kemudian ada pakaian-pakaian terutama yang punya anak kecil di rumah. Ya, ada pakaian-pakaian yang mutanajis. Pakaian suci yang kena najis. Ini dipisah sendiri. Supaya nanti nyucinya nggak dicampur-campur. Sebab cara nyucinya nanti beda. Ini yang mutanajis ini, pakaian anak kecil atau mungkin antum habis perang. Nanti cara nyucinya bagaimana? Boleh di mesin cuci. Boleh di mesin cuci. Nanti masukkan ke dalam mesin cuci, itu jangan buru-buru pakai sabun dulu. Sebab air yang tercampur dengan sabun itu tidak bisa mensucikan. Itu masuk golongan air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang tercampur dengan sabun. Sabun itu membersihkan kotoran, tapi tidak mensucikan najis. Air sabun. Jadi hati-hati. Makanya kalau antum mandi wajib, kapan niat mandi wajibnya? Begitu air sampai ke tubuh, kita niat mandi wajib. Jangan pas tubuh kita ada sampo sama sabunnya. Sebab nanti air yang masuk, yang ngalir ke tubuh kita, itu air yang berubah karena sampo yang ada dalam tubuh kita. Yang ada pada tubuh kita sama sabun. Airnya namanya air mutaghayyir. Air yang rusak sifatnya karena sabun. Jadi dari awal kita sudah niat mandi wajib. Kalau niatnya pas pakai air yang terkena sabun itu, ya tidak sah mandi wajibnya. Nanti berefek kemana? Berefek ke sholat, ya ke toharo-toharo yang lain itu. Jadi berat kalau orang tidak tahu, itu berat. Nah ini caranya gimana mensuci pakaian yang mutanajis ini? Masukkan ke mesin cuci, kemudian nyalakan. Biarkan dia berputar tanpa sabun. Tanpa sabun, dia lagi bersihin najis itu. Lagi mensucikan najis, si air ini lagi mensucikan
najis. Dan hati-hati jangan sampai airnya dulu yang diisi, baru nanti pakaiannya masuk ke air. Bedanya apa? Apa bedanya baju dulu dengan air dulu? Bedanya gini. Kalau kita isi ember pakai air penuh, kemudian kita masukkan baju kita yang najis, yang mutanajis ini, berarti kita masukkan apa? Masukkan najis ke dalam air. Tapi kalau pakaiannya dulu baru airnya, berarti kita mau nyuci najis. Air itu punya kekuatan kalau datang. Tapi kalau didatangi air nggak punya kekuatan. Itu perlu diingat-ingat. Air itu punya kekuatan kalau mendatangi mutanajis. Tapi air nggak punya kekuatan kalau didatangi. Jadi kalau kita ngebruki pakaian yang mutanajis ke dalam air yang sudah ada di ember, maka kita sama dengan ngebruki najis. Airnya mutanajis hukumnya. Kalau sedikit, kalau banyak dilihat berubah atau tidak berubah. Pakaian yang sudah digiling pakai air yang tidak tercampur dengan sabun, digiling terus, selesai dibuang kan, diperes sama mesin cuci. Nanti kita lihat najisnya masih ada apa enggak. Oh sudah enggak ada, berarti sudah suci. Sudah enggak ada baunya, sudah suci. Selesai. Tinggal apa sekarang? Tinggal nyuci dari awal lagi. Mau di start dari awal atau mau diteruskan, mesin cucinya bebas. Ya, tinggal pakai sabun. Jangan langsung pakai sabun. So kalau langsung pakai sabun, berarti semuanya untuke yang kena yang melambung, terus kena atap mesin cuci itu semuanya mutanajis semua nanti satu mesin cuci. Ini begini perlu ilmu apa enggak? Itu cara nyuci pakaian yang mutanajis. Jadi jangan dicampur-campur, dibedakan. Saya punya keranjang 2, karena tulisannya keranjangnya pakaian mutanajis, pakaian yang suci. So nanti cara nyucinya beda. Nanti ini urusannya sama sholat soalnya. Seandainya tidak ada sholat, seandainya ini tidak ada kewajiban sholat, mungkin tidak serumit ini masalah najis. Seandainya tidak ada sholat, mungkin tidak ada pentafsilan, perincian masalah istihadhah, menstruasi. Menstruasi, tidak ada urusan. Tidak ada sholat, tidak ada puasa. Tidak ada perincian menstruasi. Kenapa kok ada perincian menstruasi sampai yang dianggap serumit itu masalah menstruasi? Istihadhah, ada 7 kaidah dalam istihadhah. Ya kan, ada imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhur, ada perempuan yang punya hutang masa suci. Ya kan, nanti ada lagi kalau darahnya putus-putus, sehari keluar, sehari enggak, sehari keluar, sehari enggak, sehari keluar, sehari enggak, sampai 15 hari. Nyambung sampai 30 hari. Biasanya kalau orang habis KB nanti efeknya seperti itu. Ini hukumnya yang dianggap menstruasi yang mana? Dilihat perempuan ini sudah pernah menstruasi atau belum. Dilihat bulan sebelumnya menstruasinya berapa hari. Sampai serumit itu. Kenapa? Kok tafsilnya, perinciannya sampai sedemikian rupa? Karena ada kewajiban sholat sama puasa. Seandainya tidak ada kewajiban sholat sama puasa, tidak ada tafsil menstruasi. Buat apa sholat tafsil menstruasi? Buat apa? Karena ada kewajiban. Seandainya tidak ada sholat, tidak ada pembahasan mustakmal, tidak ada pembahasan tidak ada wudu, tidak ada toharoh. Ya, karena ada sholat dan sholat membutuhkan toharoh, makanya perinciannya banyak dan kita harus tahu. Kalau orang Tegal tidak boleh tidak tahu. Di Tegal itu banyak ustadznya, jadi tidak boleh bodoh tentang masalah seperti ini, tidak boleh. Karena ustadz luwih malah sampai sing ora payu akeh teman. Iya kan? Ya, ada yang lulusan Lirboyo, ada yang lulusan mana, ada yang lulusan Dalwa, ada yang lulusan Ploso. Kan banyak banget ini ustadz. Di kota banyak, di kabupaten banyak. Nggak kekurangan ustadz lah Jatibarang. Tegal ini. Kakek ustadz malah keluwihan. Ya. Jadi tidak boleh ada orang nggak ngerti seperti ini, tidak boleh. Ini soalnya masalah doruri. Orang harus tahu masalah toharoh.
Jadi syaratnya apa dikatakan air musta'mal? Pertama harus apa? Harus sedikit. Jadi tidak ada air banyak berstatus musta'mal. Itu yang pertama. Yang kedua, musta'mal fi ma la budda minhu, harus basuhan yang wajib. Nah, dikatakan musta'mal tidak harus untuk wudu, bekas wudu enggak, tapi bekas nyuci tadi juga dikatakan musta'mal. Jadi kalau saya nyuci pakaian, kemudian najisnya sudah hilang, saya angkat pakaiannya, saya peres, itu selebihnya airnya nggak dikatakan air mutanajis lah. Namanya al-ma'ul musta'mal fi izalatin najasah. Air bekas nyuci najis. Statusnya suci tapi tidak mensucikan. Lo kan bekas nyuci najis, walaupun bekas nyuci najis. Yang penting airnya datang, bukan di dalam. Nanti ada syurut di situ, masalah itu ada syurut. Bisa dipahami ya ini insyaallah ya. Nah. Ini kadang orang susah memahami seperti ini karena ngerti ini barang wis tua. Ini kadang rada angel. Ya, soalnya kalau ngertinya dari kecil insyaallah mudah. Makanya sekarang paling efektif anak-anak itu sekolah boleh lah, tapi dari kecil itu sudah dinain ngerti masalah syariat seperti ini. So, kalau nggak dinain ngertinya sudah tua, akhirnya bilangnya, oh kok susah ya, kok ini, padahal nggak susah. Kenapa kok susah? Karena ngertinya kadang wis tua. Supaya jangan tak kasih ilmu nahwu sama sorof, kan ngomongnya susah nemen, karena ngertinya wis tua. Tapi kalau dari kecil dikasih, ya ngomongnya nahwu sama sorof itu mudah. Sama fikih juga seperti itu. Kalau ngertinya sudah tua ya repot. Tapi ya, alhamdulillah, untungnya ngerti daripada orang ngerti sama sekali. Yang ketiga, an yafsila 'anil 'udwi, harus terlepas dari anggota badan. Kalau terlepas tidak dikatakan musta'mal. Contoh saya gini, tak kasih contoh. Saya wudu dari ember atau dari bak yang ukurannya kurang dari 2 kula. Ambil, saya cucinya di luar bak. Sudah kan? Sekarang waktunya saya basuh apa? Tangan. Waktunya saya basuh tangan. Ketika saya masukkan tangan ke air, berarti saya basuh apa? Basuh tangan. Kan tadi basuh muka di luar. Selesai kan? Waktunya basuh tangan. Waktu saya mau basuh tangan, saya kan berarti masukkan tangan ke bak itu. Kalau saya niatnya ngambil air untuk basuh di luar, aman. Tapi kalau saya niat mau basuh tangan di dalam, berarti saya basuh tangan, basuhan wajib ini di dalam air. Ini kalau saya lepas tangan saya, musta'mal semua ini airnya. Tapi selama belum dilepas, ini airnya masih suci dan mensucikan. Airnya masih suci dan mensucikan. Kalau ada orang belum wudu, wis kadung saya masukkan tangan ke dalam, jangan dilepas dulu. Panggil orang suruh bersuci dari sini. Karena pada wudu guys, suruhnya dilepasnya. Kalau dilepas, musta'mal itu. Itu yang dinamakan ma'ul musta'mal. Makanya air-air yang ngalir setelah wudu, kalau belum rata, itu bisa untuk meratakan itu bisa. Ini air masih ada yang ngalir-ngalir, sedangkan ini belum rata. Saya ratakan aja enggak apa-apa. Karena selama belum terlepas, statusnya belum musta'mal. Tapi kalau sudah netes, musta'mal. Itu yang ketiga ya. Kapan air dinamakan musta'mal? Jadi kalau 3 ini sudah ada, berarti statusnya air itu musta'mal. Jadi sekali lagi, bukan air yang kecipratan air musta'mal berstatus musta'mal. Ya, bukan air yang kecipratan air musta'mal itu dinamakan musta'mal, tapi air yang dipakai untuk bersuci wajib selebihnya itu namanya air musta'mal. Berarti kalau kita basuh di dalam bak, keluarnya itu airnya dinamakan air musta'mal. Tapi kalau kecipratan air musta'mal itu tidak dinamakan musta'mal. Itu namanya al-ma'ul mutaghayyir takdiran. Nggak usah dibahas masalah takdirannya, nggak usah dibahas. Yang jelas al-hujum ilaiha at-takdir
sunnah, mentakdirnya itu sunnah, artinya kita boleh pakai sekalipun cipratannya banyak, tidak masalah. Jadi mudah kan air mustamal ya, jadi jangan mensusahkan diri sendiri loh masalah air mustamal. Soalnya yang seperti saya ceritakan kemarin, saya ketemu sama ustadz di desa Gendawa ya, saya ngisi di Masjid Al-Fatah, itu saya ketemu ustadz. Ada ustadz yang rumit masalah ma'ul musta'mal, yang orang wudhu pakai apa namanya, kendi itu, kendi yang nanti ditutup pakai gabos atau pakai kayu ya, itu setelah wudhu ditutup, kan saya wudhu ini kan masih ada air mustakmalnya, kemudian kalau ditutup itu segentong mustakmal kabeh karena nyalur katanya. Oh ini ekstrim ini, nggak ada sucinya, nggak ada air yang bisa mensucikan nanti kalau begitu caranya. Tidak ada yang seperti itu, tidak ada ya. Allah nurunkan Al-Quran, Rasulullah itu bersabda dalam banyak hadis sampai dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari, itu bukan untuk menyusahkan umat, untuk memudahkan umat. Ma nazalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkan kita, bukan, tapi untuk mempermudah hidup kita, bukan untuk mempersulit. Jadi sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Jangan seperti orang bikin KTP ya, selama masih ada yang susah ngapain dipermudahkan gitu kan ya, jangan dipermudah. Yassiru wala tu'assiru, kasih hukum itu yang mudah, jangan yang susah-susah, karena